Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan nama saya Febuarti, saya adalah guru kelas 6 SDN 14 Banyuasin 2. Fasilitator saya adalah Bapak Yoko, pendamping praktik saya adalah Ibu Sri Yusmainawati. Materi kali ini adalah koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul titik satu? Ada 5 kepercayaan saya terhadap murid dan pembelajaran sebelum saya memahami dan mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah guru adalah satu-satunya sumber ilmu. Yang kedua, pendidikan sama dengan pengajaran. Yang ketiga, siswa berhasil jika nilai bagus. Yang keempat, mensamaratakan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, yang kelima, pemberian reward dan sanksi. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pola pikir saya setelah mempelajari modul 1.1 antara lain, guru bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Ada banyak hal yang bisa menjadi sumber belajar siswa, baik lingkungan sekitar maupun juga budaya. Kemudian mempelajari pembelajaran berfokus pada siswa. Jadi, di sini saya memahami bahwa guru tidak selalu aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran yang baik ada pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif daripada gurunya. Kemudian, memahami karakter siswa sesuai dengan kodrat alamnya. Dalam modul 1.1 ini, saya memahami bahwa siswa itu setelah lahir, mereka telah membawa kodrat alamnya masing-masing. Perubahan pola pikir saya selanjutnya adalah guru adalah penuntun. Guru itu tidak menuntut siswa untuk menjadi apa yang dia inginkan, namun guru menuntun siswa untuk membuat siswa mencapai apa yang mereka inginkan. Kemudian menghargai setiap karakteristik belajar anak. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda dalam belajar, sehingga sebagai guru, saya tidak memaksakan kehendak saya terhadap karakteristik mereka. Justru saya harus menghargai apapun yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, memberi pembelajaran tentang budi pekerti. Dalam belajar pun, saya tidak hanya memberikan pelajaran tentang materi saja, namun sebagai guru saya harus membimbing budi pekerti mereka sehingga mereka akan menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik yang terakhir adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam kelas saya akan segera menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif. Pembelajaran ini akan saya gunakan dengan berbagai model pembelajaran. Terutama saya ingin mencoba untuk memilih model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Yang kedua, penanaman budi pekerti. Penanaman budi pekerti ini akan saya lakukan juga di kelas saya. Yang ketiga, pembelajaran yang mendekatkan siswa pada budaya dan sosial mereka. Karena di sekolah saya itu rata-rata terdapat banyak sekali suku, kemudian bahasa yang berbeda, dan juga untuk mata pencaharian juga mayoritas mereka adalah petani padi. Yang keempat, menuntun siswa, bukan menuntut. Saya akan menghargai mereka dan akan berusaha untuk membimbing mereka sehingga mereka dapat menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingat Sung Tolodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun motivasi. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Kilas balik
Apa saja yang telah saya pelajari di modul 1.1? Yang pertama adalah tentang sejarah pendidikan kolonial di Indonesia. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kelima, budi pekerti. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah Anda. Di kelas saya, kelas 6 di SDN 14 Banyuasin 2, terdiri dari berbagai suku, yaitu suku Bugis, Sunda, dan Jawa. Kemudian dari berbagai suku itu membuat perbedaan bahasa yang dipakai. Namun saya meminta siswa untuk memakai bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan yang keempat, saya akan memberikan mereka pembelajaran tentang mata pencarian petani di sana. Kemudian ada juga orang tua yang sebagai buruh sawit dan nelayan, sehingga nanti saya akan memberikan pembelajaran sesuai sosial budaya mereka tentang ini, sehingga mereka akan lebih menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh orang tuanya. Untuk membentuk budi pekerti yang baik juga. Dan yang kelima, sumber pangan yang ada di sana adalah kelapa, kelapa sawit, padi, jagung, dan ikan. Sehingga membuat mereka juga akan memahami bahwa, keragaman sumber pangan itu sangat bermakna bagi kehidupan dan pembelajaran mereka juga. Dan semua sumber pangan itu juga bisa menjadi media pembelajaran mereka di kelas. Kesimpulan, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya dapat merubah mindset saya bahwa anak bukan kertas kosong. Saya juga harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Saya juga harus bisa memaknai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingkar Sosung Tolodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwori Handayani. Dan di sini saya memahami bahwa sebagai guru, saya tidak hanya berfokus mendidik anak untuk memiliki kompetensi yang baik, juga mereka juga harus memiliki budi pekerti yang baik. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat, guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.